selesaikan hati kita. Buka hatimu dan izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Karena kita perlu Roh Kudus untuk boleh menguatkan setiap kita. Di tengah gelombang, di tengah badai, di tengah setiap kita boleh melewati ujian. Percayalah, ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, akan-Ku melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat kau berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, akan-Ku melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau
segala raja dan hanya bagi kerajaan Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap gereja-gereja bisa melewati semuanya dengan anugerah Tuhan. Mereka bisa berperan aktif untuk mengatasi setiap permasalahan bangsa dan negara di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar anugerah-Mu Kau nyatakan buat setiap jemaat-jemaat yang mereka tidak bisa datang ibadah, yang mereka beribadah di rumah masing-masing. Biarkan Tuhan turun atas anak-Mu, kuatkan iman kami, kuatkan hati kami, biar kami tetap terus memandang kepada Engkau. Kami tetap memiliki keintiman dengan Engkau, melekat dengan Engkau, mengerti apa yang Kau mau dan mengerti apa yang Kau rindu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bekerja dan berkaryalah dalam hidup anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
gunung-gunung berancang, namun kasih sayangmu tak pergi hariku.
Minggu pertama bicara tentang ketahanan iman. Ketahanan keuangan ini bicara tentang 9 hal. Apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa beriman saja, doa percaya sama Tuhan saja, tapi kita nggak punya uang sama aja bohong. Pandemi kemarin Tuhan izinkan tutup gereja, tutup, tidak ada pemasukan secara langsung. Demikian juga saya melihat pas dengan ketahanan keuangan yang kedua. Setelah kita iman kita kuat, kita bertahan dalam keuangan. Jadi iman kita sekarang kita harus hati kita tangguh menghadapi masa yang sukar, yang membuat keuangan kita goyah. Gereja juga sama, keuangannya menurun. Sementara kita udah WA di grup gereja, yang butuh sesuatu datang ke ibu gembala, minta apapun, yang kurang beras, kurang ini, tinggal minta. Dan Tuhan izinkan kemarin dalam waktu 1 minggu 2 jemaat kita meninggal. Aduh, bukan karena corona, tapi meninggal biasa karena sakit, karena usia. Sekali isi saya bilang butuh peti, ya dia bilang peti aja. Pesan bunga, ya udah dipesankan, pesan saya pesan aja. Berapa hari kemudian satu lagi meninggal. Saya cuma mikir dalam hati, waduh kalau seminggu sekali atau 2 kali ada yang meninggal, keuangan gereja juga gawat nih. Karena saya udah berkata, butuh apapun jemaat bisa menghadap gereja. Saya mulai berpikir, oh iya ya, menghadapi masa yang sukar seperti dalam Alkitab, kita harus punya ketahanan keuangan juga. Jangan cuma ketahanan iman, kita harus punya tabungan juga. Gereja punya tabungan. Jadi sewaktu dikeluarkan dan sudah bisa. Nah itu kita belajar ada 9 hal. Kita belajar yang pertama dulu, ada 2 poin garis besar. Yang pertama, persiapan diri setelah kita tahan dalam iman kita, supaya kita tangguh menghadapi masa yang sukar. Masa sukar paling tidak. Jadi dalam kehidupan ada waktunya masa sukar itu akan datang. Karena masa sukar adalah bagian di dalam kehidupan. Kita nggak bisa gini, aku sudah ikut Tuhan ke gereja, nggak mungkin mengalami masa sukar, nggak bisa. Alkitab sudah mengajarkan ada masa sukar. Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir. Siapa itu Abram? Dia disebut sahabat Allah. Dia mengalami, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Abram aja terpaksa harus keluar negeri, terpaksa karena ada kelaparan di negerinya. Seolah-olah Abram, kalau kita yang jadi Abram gimana? Kok saya nggak dipelihara Tuhan? Orang lain mengalami corona, kok orang ke gereja juga mengalami masa kesesakan juga, omset atau keuangan turun juga. Gereja juga kok tidak mengalami kenaikan, malah turun juga. Tapi saya sudah nulis waktu saya di kamar mandi, saya ingat, oh iya, yang harus saya lakukan ini awal bulan, tanggal 1, langsung saya panggil istri saya. Kenapa? Kamu hitung pertemuan kita ke sinode. Pertemuan itu jadi 2 macam. Pertama, kalau saya langsung dapat berkat Tuhan, masuk ke gereja Tuhan. Pertama. Setelah itu kalau sinode juga minta pertemuan, ya udah saya kira-kira berapa? Lalu saya putuskan sebelum tanggal 5 nanti sinode dikirim gereja Purworejo 1 juta, gereja kita 500.000, terbuka aja terang-terangan. Jadi saya tahu pertama kita yang pikirkan pertemuan dulu, Tuhan dulu, rumah Tuhan dulu. Sinode karena kita anggotanya sinode GBI, ya udah kirim aja sebelum tanggal 5. Karena tanggal 30 kita mikir ke pengerja dulu, tanggal 1 kita pengerja dulu, dan tanggal 5 kita mulai ngurusi yang perempuan. Sebelum mikirkan yang lain saya. Biasanya kalau jemaat mengalami masa-masa turun atau sedang awal dia berusaha, saya selalu berkata, kamu perempuan. Dulu bekas jemaat kita ada pokoknya ya, seorang ibu udah pindah keluar kota. Nah, dia tanya kepada saya, ya nggak apa-apa.
tentang keuangan, tentang ekonomi dan sebagainya itu saya jawab. Tapi dia biasanya pertama kali dia jual online, oh nggak apa-apa, tak bantu. Terus beli apapun saya kurang butuh pun tak beli. Tujuannya dia dapat komisi, dia bisa hidup. Selesai beberapa kali saya bilang, jangan lupa sama Tuhan, kamu perpuluhan dulu. Saya berkata itu, terserah kamu mau berpikir apa. Negatif itu saya Tuhan jangan lupa jawabnya apa. Saya lagi awal Pak berusaha, perempuannya masih kecil, justru masih kecil. Kadang-kadang kita mikirnya nanti aja lo udah besar, bohong. Setialah, Firman berkata, setia dalam perkara kecil dulu, kamu akan setia dalam perkara besar. Tanggung jawabmu diberi Tuhan dalam perkara yang besar. Baru uang kecil aja udah gitu kok. Kita dalam keadaan pandemi ini, gereja juga menurun omsetnya. Kalau mau saya katakan omset, tapi saya berpikir Tuhan dulu yang diutamakan. Yang lain nomor sekian kehidupan kita. Gampang diatur. Kadang-kadang Tuhan itu menguji kita. Makanya saya selalu katakan, bahkan dulu kalau ada pengerja gereja apalagi dapat persembahan 80% itu di amplopnya P10 tanda tanya. Saya tekankan mesti itu. Orang berkata masih sedikit belum diberkati kok sudah pasti. Justru itu kamu belum diberkati, ingin diberkati Tuhan, justru perpuluhan dulu, setia dulu. Artinya punya Tuhan jangan diambil dulu, jangan dicuri, kembalikan diri Tuhan. Tapi orang berpikir suka keliru. Kalau saya berkata pada saya, ketika orang itu dia sudah rajin perempuan, saya udah gak perlu mungkin perempuan lagi. Tentu masalah-masalah yang lain yang saya lihat dan sebagainya. Kemarin 2 kali mungkin Bapak Ibu mungkin agak yang sedikit heran, kok ada yang bersaksi 2 kali berturut-turut. Ya supaya kamu tahu, karena tingkatan orang ini sudah bukan perpuluhan. Tingkatannya adalah dia mendengar suara Tuhan. Cuma orang awal mendengar suara Tuhan belum peka. Tuhan berkata A, dia harus belajar A, B, C. Dia melakukan A, nanti B, nanti C. Ini lama-lama orang itu peka. Sama kalau kita belum peka, nggak tahu. Saya sebagai gembala sidang tentu ngajarin, kamu sudah lewat ini, kamu harus bertindak ini. Apa betul? Apa betul corona malah saya udah boleh kok bayar habis lebaran, bayar kios habis lebaran. Kamu itu nggak peka. Bayar sebelum lebaran, saya bilang kalau bisa bayar secepatnya. Jawabannya apa? Saya nggak cukup bayar. Saya katakan saat itu, saya ingat kalau kamu nggak punya uang dari saya. Tapi saya bilang gitu kok. Apa saya langsung kirim uang? Enggak. Kenapa? Saya nggak punya uang. Cuma saya janji. Kenapa? Karena Tuhan yang berkata itu udah hikmat itu udah ada insting. Saya bekas pengusaha jadi saya punya insting. Aku harus melangkah cepat, apalagi setelah saya belajar firman Tuhan. Mungkin orang berkata, masa corona malah usaha bodoh banget, malah beli ini beli itu, bisa bayar nanti, malah disuruh bayar sekarang. Kalau kamu bayar nanti, gak dapat, gagal semuanya. Ada untungnya tapi aku kecewa, kiosnya gak dapat. Jadi maksud saya, udah lakukan aja. Berkat udah mikir-mikir kok gak tahu. Orang bisa berkata, piye itu pendeta ini ngajari sidang. Enggak. Saya harus yang lebih peka, saya mendengar suara Tuhan, saya harus katakan, udah lakukan aja. Malah saya udah janji, kalau nggak punya uang dari saya, 2 minggu kemudian saya dapat uang, saya punya uang. Orang itu yang saya hubungi pertama kali, kamu masih butuh uang berapa? Kalau sekarang malam ini saya bicara sama kalian jemaat, kalian butuh uang berapa? Maksud pada nggak mau, banget kan? Blis butuh uang berapa? Maksud cuma senyum. Kalau saya 5 juta, buat ini butuh berapa? Oh nggak butuh ya, ya wis. Kenapa saya nggak berpikir? Karena Tuhan pasti menolong melalui saya udah tahu. Tuhan udah ngomong, cuma saya ngomong, Tuhan bicara dengan saya, nanti saya kira sombong. Itu Tuhan, itu Tuhan. Kepekaan itu penting. Jadi kita belajar mendengar bukan hanya firman, itu iman, iman itu dari pendengaran firman Kristus. Tapi
setelah mendengar firman kita harus mendengar suaranya langsung. Dulu orang berkata, pemerintah bicara bahwa corona itu jangan pergi-pergi, stay at home, oke. Dan kamu ikuti siapa? Sampai kapan stay at home? 2 tahun lagi ikut kamu? Tidak. Yang paling penting adalah suara Tuhan, petunjuk Tuhan. Kita bukan melawan pemerintah. Pemerintah saya nggak ngerti kok. Kalau kamu tanya sekarang Pak Presiden, corona selesainya kapan? Nggak bakal bisa jawab. Kamu harus tanya sama Tuhan. Petunjuk Tuhan itu yang lebih utama. Bukan kita berarti mau melawan pemerintah, bukan. Saya juga stay at home, saya tiduran terus tiap hari lebih dari 12 jam saya tidur. Baru hari ini hari kedua saya mulai udah jangan tiduran terus, saya mulai puasa hari kedua. Kemarin jam berapa itu? Buka puasa jam 5 sore. Sekarang udah jam berapa ini? Ya apa-apa, mulai kalian berhenti puasa, saya mulai puasa, tak ambil langsung. Gak apa-apa, waktunya aja kita harus peka, harus belajar. Saya nggak harus puasa begitu kalian harus enggak. Kesiapanmu kapan? Kita sekarang harus mulai peka. Poin pertama, persiapan diri kita supaya tangguh menghadapi masa sukar. Jadi ada waktunya masa sukar itu akan datang pada setiap kita. Orang percaya juga Abraham mengalami kok. Jadi kamu harus kok orang Kristen itu gereja kok perpuluhan masih pada masa sukar kayak orang dunia. Abraham mengalami, sahabat Allah sendiri mengalami. Kejadian 26 ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, berarti lebih dari sekali kelaparan. Bayangkan yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Jadi kalau orang seperti Abraham saja bisa mengalami masa sukar, di mana ada kelaparan yang hebat, bukan cuma kelaparan biasa, tapi kelaparan yang sangat parah. Apalagi kita sekarang baru COVID sudah protes sama Tuhan, sudah berani menghasut Tuhan, sudah berani kata-katain Tuhan. Tuhan gak ajaib, gak mujizat, ini itu dan sebagainya. Silakan. Kamu gak bertahan dalam punya ketahanan iman, jatuh kamu, buya kamu. Jadi banyak orang yang jatuh akhirnya menolak gereja. Alah gereja bisa apa? Bagus kamu. Kamu kan setelah Tuhan datang atau dipanggil Tuhan meninggal, kamu ada di mana? Lihat, katanya menolak terus. Dan lihat perbedaannya. Di sana baru kita tahu, jangan main-main, saya katakan. Bahkan setelah zaman Abraham dan Ishak, Yakub pun juga tidak luput mengalami masa kelaparan hebat yang nyaris melanda seluruh dunia. Sampai Yakub harus mengutus anak-anaknya untuk beli makanan di Mesir. Bertemu dengan Yusuf akhirnya. Itu cara Tuhan ajaib. Dia punya cara. Tuhan itu gak cuma nolong lambangnya burung merpati. Dia menolong Elia bisa pakai burung gagak kok. Burung yang kotor, burung yang tidak kudus, bisa cara Tuhan. 1001 macet kok. Cuma kita ini masih berharap gak pada Tuhan. Firman-Nya berkata, orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kamu melangkah, yang utama itu Tuhan. Memang ikuti pemerintah, tapi kalau pemerintah gak angkat tangan, ikuti terus pemerintah. Saya ikuti terus. Lalu saya pernah buka-buka tanpa sadar, dia tanya, boleh gak Pak jualan di pasar? Kamu ngomong piye? Hati-hati lo di pasar, banyak orang mati. Nah ini buta-buta ini, kok gak mati? Harusnya ibu mati loh Bu. Di pasar kok jualannya? Ya kamu di pasar, tapi kamu harus pintar, harus punya cuci tangan, harus punya plastik untuk tempat uang dan sebagainya, dibersihkan dulu. Saya gak bilang kamu raja gak apa-apa deh, udah anak Tuhan gak bakal mati. Tuhan gak bilang gitu. Kita ikuti Tuhan tetap, tapi larangan pemerintah jangan diabaikan, tetap kita hormati pemerintah. Tapi kamu harus mengandalkan pertama petunjuk Tuhan, bukan petunjuk pemerintah. Pemerintah udah angkat tangan, ngomong apa? Corona selesai gak bisa jawab kok. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh. Jadi sekarang kita tahu kelaparan atau masa sukar, masa kekeringan adalah bagian dari kehidupan, gak usah takut. Di zaman yang dulu, perjanjian lama, di Alkitab banyak terjadi. Tapi orang yang mengikuti Tuhan, petunjuk Tuhan,
dia yang akan diselamatkan. Amin. Jadi masa kelaparan hebat di zaman Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Elia, dan lain-lain akhirnya juga berlalu. Alkitab mengajarkan akhirnya berlalu semuanya, tidak pada waktunya. Di kehidupan kita juga sama. Mungkin kehidupan yang akan dia akan bercerita. Kehidupan kita juga mengalami di tahun 2020. Tapi semuanya juga nanti pasti akan berlalu. Tapi di hari ini Tuhan mau lihat, setelah iman kita katanya bertahan, kita juga harus belajar tentang keuangan. Kita harus punya ketahanan dalam keuangan. Dulu saya berkata, gak usah nabung. Oh sekarang beda saya. Kita harus punya tabungan supaya nanti kalau ada masa sukar lagi, ada jemaat meninggal, ada jemaat butuh uang. Tentunya nggak ada jemaat yang datang ke saya butuh uang. Beras saja nggak ada berani ini. Ya udah, berani jemaat nggak kelebihan beras ya udah. Kalau mereka kekurangan, saya udah semua. Kamu kurang apa? Jangan minta manusia. Berharap pada Tuhan melalui gereja. Saya beriman itu aja. Padahal mereka semua minta kelabaran juga kan. Wah, ternyata saya juga kekurangan. Di saat kurangi saya tahu, saya harus mulai mikirkan kebalikan diri Tuhan. Jadi kita sudah langsung ke gereja. Oh tapi bulan ini kesini belum. Terus saya katakan, apalagi bulan ini belum ngirim. Tapi sebelum tanggal 5 harus dikirim. 1,5 juta total ya. Gereja kita, gereja Projo juga. Sikap kita menghadapi masa yang sukar. Di satu sisi sebagai anak Tuhan kita tidak perlu ketakutan yang berlebihan menghadapi masa yang sukar. Takut, hati-hati boleh, tapi jangan yang berlebihan. Tuhan berkata takutlah akan Tuhan. Tentu takutnya berbeda, takut akan Tuhan. Kita lebih fokus pada pertolongan Tuhan yang ajaib. Jadi di tengah masalah ini ada Tuhan yang melebihi masalah kita. Artinya Tuhan itu memantau hidup kita, Dia meng-cover hidup kita. Itu yang harus kita lebih percaya. Jangan di sana mati Pak, jadi ya iya kamu juga mati nanti. Apa yang kamu takutkan terjadi, gak usah. Ya jadi mungkin di tempat ini belum doa pagi belum dimulai, tapi udah saya ngomong tadi boleh. Nanti diumumkan juga di WA group yang mau doa pagi, kalau yang mau ya kita buka seperti biasanya. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kita bisa berkata, tapi di sana ada anak Tuhan Pak, ini keluarganya ada yang meninggal. Ya meninggalnya mana sih harus meninggal, kenapa? Semua orang nanti akan meninggal. Nanti minggu yang ketiga saya bicara tentang kesehatan. Kita juga jaga kesehatan. Kita tahu. Tapi kalau belum waktunya meninggal, ya nggak meninggal. 2 kali saya masuk IGD, melalui IGD. Gawat saya. Lalu saya meninggal. Enggak buktinya. Masih. Misalnya lupa. Saya ingat dengan lupa. Hidup saya banyak lupanya. Kalau ingatnya 40%, lupanya 60% masih. Rasa sakit, tapi saya percaya nanti ditolong Tuhan, dilepaskan semua, saya bebas, nanti saya akan disembuhkan total. Saya percaya, saya beriman, harus sungguh-sungguh. Saya harus berani berkata apa yang Tuhan inginkan. Ketika saya pernah khotbah Simon Petrus, kenapa Tuhan membuat dia diizinkan sepanjang malam nggak dapat ikan? Kalau kita pikir, Tuhan tahu nggak? Simon Petrus mau dijangkau sepanjang malam nggak dapat ikan. Tuhan izinkan supaya ketika dia tebarkan jalan sekali lagi dapat ikan, dia berkata, oh berarti itu Tuhan sudah balik lagi. Maunya Tuhan seperti itu. Maunya kita dalam pandemi kita berharap pada Tuhan, dan ketika kita ditolong, oh Tuhan ternyata hidup ya. Itu yang maunya Tuhan, supaya kita di Tuhan bisa izinkan apapun terjadi dalam hidup ini, supaya kita lebih merasakan Tuhan. Oh aku butuh Tuhan sekarang. Saya nggak mau main-main lagi sama Tuhan. Dibuat gini aja udah nggak bisa apa-apa. Harusnya supaya kita yang omsetnya turun, kita mulai berpikir sekarang apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Percuma ya semuanya kalau di luar Tuhan sia-sia. Harusnya kita mulai berpikir seperti itu. Jadi Tuhan mau supaya
mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Apakah itu kita? Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Perhatikan, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Diselamatkan dari kesukaran orang benar. Kebenaran adalah firman Tuhan. Apakah kita selama kemarin stay at home kita sudah membaca firman Tuhan merenungkan siang dan malam lebih, atau kita biasa-biasa aja? Sebab Tuhan akan menuntut itu orang benar pasti luput. Enggak ada tiba-tiba meninggal dunia di buta-buta tiap pagi doa pagi selama sekian tahun, tak ada. Buta-buta tak meninggal tak? Apa kata orang nanti, jangan gereja lagi, jangan doa pagi ya? Yang bertahun-tahun doa pagi aja meninggal kok. Tak mungkin. Tuhan inginkan supaya kita punya rencana dalam hidup, tetap harus punya ketahanan iman, juga ketahanan keuangan. Kita juga ngerti keuangan sebenarnya ada masa sukar. Kita punya tabungan dulu, kita punya keuangan dulu. Kita nggak usah berkata, nanti kan Tuhan tolong, betul Tuhan tolong, tapi jangan mencobai Tuhan. Saya pun sama belajar seperti itu. Amsal 12 juga berkata ayat 13, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Kita tes hati kita, benar nggak kita itu orang benar atau orang jahat. Biasanya orang berharap pada gereja ini itu, pas dapat dari gereja, wah dia berkata sesuatu yang positif pada gereja. Tanpa dia sendiri ketika dia kecewa dengan gereja, yang keluar dari bibirnya adalah hal yang negatif. Bukan dia menghina gereja biasa kan ya. Tapi tanpa disadari dia itu menghina Tuhan. Bayangkan, nanti kita dipanggil Tuhan di sana kok beri-berinya sama Tuhan. Kenapa kita di surga cuma menyembah Tuhan? Iya, kan harusnya kita yang disalibkan, tapi Yesus menggantikan kita. Enak sekali kita bersyukur aja menyembah Tuhan, tapi kita masih punya kecewa dan sebagainya. Padahal Tuhan izinkan kita hari ini kecewa, Tuhan punya maksud supaya kita belajar dalam hidup kita. Lebih baik kecewa di dunia ini, kita berubah, bertobat, supaya nanti kita nggak ada kecewa lagi, kita masuk surga. Daripada nanti udah terlanjur kecewa di sana, oh ternyata tempat kita salah, bukan surga, masuk neraka. Tuhan itu punya maksud yang baik, jadi kita harus sadar sungguh-sungguh, harus mengerti. Jadi kalau Tuhan izinkan, Tuhan ingin kita sempurna di hadapannya. Tuhan ingin kita dekat dengan Dia, tapi kita nggak pernah menyadari, langsung mengolok-olok gereja ini bisa ini gini toh, gitu toh. Tanpa disadari yang diolok-olok bukan gereja tapi Tuhan sendiri. Sebab Tuhan yang memiliki gereja itu. Jadi gereja bukan milik dari gembala sidang, pendetanya dan milik Tuhan. Jadi kita mulai melangkah sungguh-sungguh. Amsal 6 ayat 6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Seperti semut, artinya kita harus jadi orang yang rajin membuat persiapan. Jadi sekarang ini akan ada masa sukar yang lain lagi. Kenapa? Karena ketika kita pelajari ternyata pandemi ini sumbernya dari mana, ada yang tahu? Sumbernya dari mana pandemi ini? Ada yang berkata di Wuhan Pak di sana makan binatang ini itu. Enggak, ini buatan manusia. Kira-kira 15 tahun yang lalu waktu ada flu burung, siapa orang yang paling kaya di dunia? Termasuk orang yang terkaya, Bill Gates. 15 tahun yang lalu dia mengadakan satu seminar. Sebelum flu burung 15 tahun dia sudah cerita sebenarnya ada pandemi, dari manusia ke manusia baru dari pandemi. Mari kita siapkan uang untuk membeli vaksin. Orang bingung, loh, benar-benar ada pandemi 15 tahun yang lalu flu burung. Kok dia bisa tahu ya, padahal dia bukan dokter? Kok dia bisa meramal padahal dia bukan peramal? Orang mulai curiga. Akhirnya flu burung
biasa tidak jadi pandemi. Ternyata flu burung tidak menular dari manusia ke manusia. Artinya kalau kamu jaga kebersihan, lolos nggak apa-apa. Sama dengan pandemi sekarang ini. Dulu namanya kan karena terjadi tahun 19 disebut COVID-19. Orang juga nggak tahu sumber dari mana, sama buatan dari Bill Gates ini. Supaya apa? Orang beli vaksin, supaya dia bertambah kaya. Orang kaya itu bisa jalan, bisa dipakai iblis. Dan kamu nggak percaya, terserah. Khotbah dari Ibu Iin, dia juga berkata demikian juga, sama. Dan juga dari sumber yang lain juga berkata demikian. Dibuat sehingga beliau berkata, kalau nanti terjadi di Amerika nggak bakal kena nggak sekarang Amerika paling parah. Kenapa? Karena dia percaya dengan vaksin itu mahal. Dipikirnya orang Amerika itu kaya semua, orang miskin banyak Amerika. Tiap hari di pemerintah sana orang dijatah, makanannya dijatah banyak. Mereka kalau beli vaksin juga paling pribadinya saja, bukan sampai ribuan vaksin. Sehingga yang diremehkan di Amerika nggak bakal terjadi. Kenapa nggak terjadi? Karena vaksinnya pasti ada untuk orang Amerika. Setelah di Amerika gagal, Amerika nggak mau beli vaksin. Ngapain? Bill Gates juga orang Amerika, sehingga Amerika yang terkena virus itu. Kenapa vaksinnya nggak mempan di sana? Karena virusnya ternyata berkembang sendiri, berevolusi. Udah nggak mempan vaksin itu yang ciptaan Bill Gates, itu yang menurut umur. Tapi orang masih, itu hoax, katanya. Saya percaya itu. Kalau saya ya, jadi kita ngerti kalau pandemi satu berhasil mendapatkan uang seperti flu burung, akan muncul pandemi yang lain. Terus nanti ada lagi 5 tahun ada problem. Ini seperti Alkitab, iya itu ciptaan manusia. Tuhan izinkan. Tuhan bisa hukum, bisa, tapi Tuhan izinkan supaya orang-orang percaya diberi waktu, tenggang waktu supaya bertobat sungguh-sungguh. Karena apa? Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kalau kita nggak bertobat, takut dengan ini itu, tidak berharap lagi pada Tuhan, masa Tuhan mau tolong? Tapi orang yang lebih berharap pada Tuhan, Tuhan berkata, tidak aku permalukan, aku akan membela orang benar yang takut akan Tuhan. Jadi itu bedanya. Bukan kita melawan pemerintah ini, itu bukan. Lebih patuhlah pada firman Tuhan, pada perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan, kerjakan. Tuhan maunya supaya akhirnya kita bersaksi, menjadi saksi Allah, supaya banyak orang bertobat lagi. Itu maunya Tuhan, diberi kesempatan terakhir. Tapi kita suka kurang percaya, kok benar Tuhan jawab. Buktinya orang Kristen nggak bisa apa-apa, nggak berani KKR. Aku cuma isinya penghasutnya bukan menghasut orang Kristen atau gereja, menghasut Tuhan, nggak sama. Tapi kita harus tetap berharap pada Tuhan sungguh-sungguh. Sekarang intinya adalah poin kedua, ada 8 bagian. Rahasia membangun ketahanan finansial. Rahasianya ada 3 hal. Yang pertama, rahasia berkat paling utama adalah taat pada petunjuk Tuhan. Ini saya ulangi, rahasia berkat paling utama, ya, itu taatnya kepada siapa? Kepada Tuhan, itu petunjuk Tuhan. Itu nomor 1. Pemerintah itu kan dari Tuhan, bukan kita melawan pemerintah loh. Tapi kamu harus taat pada Tuhan yang utama. Kalau kamu peka dengan suara Tuhan, Tuhan perintahkan kerjakan. Jadi kita harus lebih taat kepada petunjuk Tuhan, sehingga banyak orang yang hari-hari takut apa? Krisis ekonomi, ya, udah gak ada orang beli pak, ini itu dan sebagainya. Jadi saya mau katakan, yang melawan keuangan kita hari-hari adalah petunjuk Tuhan, ya, bukan pemerintah yang kita banggakan ternyata nggak bisa apa-apa. Bukan pemerintah di sini, di seluruh dunia nggak bisa apa-apa. Mereka nggak berani berkata, diumumkan virusnya selesai kapan, nggak ada yang mengumumkan, nggak berani. Masa kamu masih mau mendengar itu lagi? Tetap kita jaga jarak, kita ini tetap mau ibadah udah dipersiapkan porsinya ribuan, ya tidak apa-apa, kalian tidak apa-apa. Nanti kalau ibadah udah siap porsinya sekian, tidak apa-apa. Ya kan, orang lebih longgar, lebih enak dulunya, tidak apa-apa, siapkan aja.
Kalau kurang kursinya kan di belakang sana, belakang sendiri masih bisa 4 kursi atau 5 kursi, tidak apa-apa. Kita siapkan semuanya yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Maunya saya, ketika kita meluangkan waktu seperti malam ini kan untuk online. Kamu harus terlibat, kamu harus merasa ikut Tuhan. Kamu jangan seperti Simon Petrus, dia udah dapat ikan banyak nih satu kapal. Lihat kapal satunya punya temannya kosong, diam saja, tenggelam mati. Tapi dia bagikan pada temannya, hampir tenggelam, berarti nggak mati, hampir aja. Artinya begini, ketika Simon Petrus sepanjang malam dia menebarkan jalan, orang menebarkan jalan gimana coba? Karena menebarkan jalan itu dia jalan yang lebar, diberi penguat, dilemparkan melebar. Yang dilemparkan di mana? Ya tentu dilihat ikan yang paling banyak lah. Kalau di sini ya, di sini nggak ada ikan, di sini ikan, dilemparkan di sini lah. Bahkan dilemparkan yang kosong. Sepanjang malam dia lihat ikan, kalau nggak lihat ikan ngapain dilemparkan? Ikan banyak sekali dilemparkan, tapi nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Sebab jalannya koyak. Kalau jalannya koyak, itu ikan yang besar merobos lagi, keluar dari itu masuk ke air lagi. Sama ketika sekali lagi ditebarkan jalan, dia lihat ikan yang, ada 300-an ikan gede-gede, dia tebarkan jalan, rubyuk dapat semuanya. Kenapa ikannya nggak lari masuk ke jalan sekarang? Karena jalan yang koyak ketika masa pandemi, jalan yang koyak ketika sepanjang malam ada ikan udah dijahit semua, perbaiki jalan yang koyak hubungan kita dengan Tuhan melalui doa pagi. Tuhan ingin kita kembali, jalan yang koyak itu diperbaiki lagi, hubungan kita perbaiki lagi dengan Tuhan. Dia membuat ikannya nggak bisa terobos lagi, ikannya masuk ke jalan. Jadi nggak ada mereka pintar, mereka nelayan, nggak ada ikan ditebarkan jalan orang ikan itu. Mesti yang banyak ikan, akhirnya dapat berapa? 253. Kenapa? 253. Karena Yesus adalah Tuhan, apapun dia bisa. Kita sekarang ini ekonomi menurun, Tuhan bisa buat ekonomi naik lagi. Biasanya kalau nggak ada musim dingin setahun nggak ada. Sampai musim dingin yang negara-negara yang 4 musim ya, mungkin ada musim semi dan saatnya setelah musim dingin, musim semi, daun-daun mulai muncul lagi. Jadi ada keindahan di situ. Tuhan tahu di masa kesukaran Tuhan juga mau selama ada Tuhan yang hidup. Nanti tiba-tiba kita sudah nggak merasa lagi. Ada corona, kita berjualan biasa. Tahu-tahu kita diangkat Tuhan. Siapa yang diangkat Tuhan? Orang yang benar. Orang yang nggak benar, orang fasik tidak bisa. Tetap saya mengatakan bahwa pengharapan kita itu harus kepada Tuhan. Kemudian bagian B, pelajari sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Tetap kita mulai firman Tuhan, mulai ada waktu kita mulai pelajari, baca, renungkan siang dan malam firman Tuhan. Yang mana kita renungkan, tetap harus belajar firman Tuhan. Ayat 5 ayat 17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Mungkin kita teguran Tuhan buat kita, nggak apa-apa, kita nanti akan diberkati. Tahun 2000 saya pernah jatuh, dan nilai kejatuhan itu mahal harganya. Saya diangkat lagi sama Tuhan, Tuhan mungkin punya benar. Kita dijatuhkan karena kita mau diangkat, kalau nggak jatuh kan nggak diangkat kita. Setelah kita merasa aku jatuh tapi sudah ekonominya begini, ditambah dengan corona begini lagi, nggak apa-apa, Tuhan bisa angkat kita. Maukah kita mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan? Kemudian C, miliki strategi untuk melewati masa yang sukar. Ada strateginya juga. Bahwa kita ngawur aja, kita banyak orang nggak tahu. Strategi itu ada 4 hal. Yang pertama, berhemat. Strategi Yusuf yang pertama adalah berhemat sehingga bisa menabung. Di masa yang suka tetap kita berhemat. Saya aja berhemat kok. Biasanya 3 kali makan, ini mau sekali makan. Berhemat saya. Kita juga mulai berhemat. Sebab tadi dikatakan waktu Yusuf jadi Perdana Menteri, di masa kesukaran, masa kelaparan,
orang-orang mau minta makan. Apa yang dikatakan Yusuf? Tukarkan ternakmu dengan makananku. Ada yang menukar kuda, bayangkan. Kuda, kudune tukar ternak dalam masa kesukaran. Yang ditukarkan adalah apa? Kambing, sapi. Masa di masa kesukaran orang masih pelihara kuda? Maksudnya kuda itu kan untuk mewah-mewahan. Di masa yang sukar kita lebih beribadah, nggak perlu, nggak usah kita pakai, nggak usah kita beli. Mulai mengerti, mulai diredam. Dulu saya hampir setiap hari saya keluar kota, bisa juga seminggu, bisa 4 kali keluar. Saya juga redam sama yang saya nggak perlu keluar kota, ngapain. Dulu sebulan sekali saya mesti ke Jogja nonton film. Sekarang film nggak boleh kok, puji Tuhan, ngirit uangnya. Nggak jadi nonton film, nggak beli ini itu yang mewah-mewah, nggak usah. Kita beriman sehingga kita bisa menabung. Maunya saya mau menabung. Untuk siapa? Ya untuk jemaat lah. Kalau nanti ada masa kesukaran yang kedua, ada pandemi yang kedua, apa namanya lah, mungkin COVID-21 atau 22. Jadi paling tidak uang itu berguna. Kemudian strategi Yusuf yang kedua adalah bekerja supaya menghasilkan. Tetap kita harus bekerja. Pandemi Pak, nah ini paling kurang tahun kena kerja mati. Kamu berharap tidak mati, malah kamu mati sendiri. Selama kamu benar firman Tuhan dipegang, enggak, kamu akan dilewatkan. Tuhan akan meluputkan kita. Strategi Yusuf yang ketiga adalah mengupgrade diri terus menerus. Iman kita harus di-upgrade. Jangan percaya cukup Pak, yang penting saya sudah selamat, yang penting saya nanti masuk surga. Ya ini masuk surga. Iman kita harus di-upgrade, diangkat terus. Harus beriman lebih lagi terus. Strategi Yusuf yang keempat adalah jangan berhenti menabur benih di masa krisis. Biasanya orang kalau kekurangan apa? Ojo belum tuku benih. Itu menang di pasar. Kenapa? Apalagi nandur ojo nandur sih. Berarti di iman salah. Kalau kamu nggak punya benih, kamu nggak bisa nabur benih itu lagi. Kamu nggak bisa panen lagi. Jadi jangan berhenti menabur benih di masa krisis. Demikian juga hari-hari ini kita di masa krisis seperti gereja yang hari ini krisis. Enggak, saya tidak berhenti menabur benih. Kalau ada perintah dari perwil ini misalnya, Pak Andi berkati hamba Tuhan, saya nggak mikir hamba Tuhan siapa Pak? Si A. Kenapa Pak? Berkati 2 bulan ini. Uangnya Pak Andi panggil aja, diberkati. Pekon berkati kok saya langsung siap. Saya nggak, orang ini kok diberkati kok Pak? Orangnya kayak gini Pak. Dari saya itu taat kok. Oke, jadi saya panggil berkati itu. Suruh berkati berapa pun saya ikutin. Mereka menganggap gereja kita kan lebih dari yang lain. Ya bisa lebih dari pendeta itu. Pendeta itu mungkin kurangan atau dia saya cuma iya Pak, kan siap. Besoknya ini lagi pendeta itu juga diberi. Saya cuma kepala itu perintah dari atas. Saya percaya itu perintah dari Tuhan. Pasti Tuhan cukupkan. Sedangkan saya nggak bisa loh. Oh, dia nggak ada patokan kok. Berkati sekian enggak, sekian rupiah enggak. Saya tanya berkati berapa? Terserah Pak Adi. Ya wis saya doa sama Tuhan. Tuhan minta uang untuk berkati orang itu. Dapat uang ya berkati udah selesai. Tugas saya selesai. Jadi jangan berhenti menabur benih di masa krisis. Jadi kita kan menabur. Jadi kenapa saya berhenti di masa krisis? Saya doa kok, bukan uang saya kok. Kecuali uang saya tak tabur dan tak bisa laku Tuhan mesti tolong. Enggak, bukan gitu. Benar-benar di masa krisis ya saya doa juga Tuhan diberkati Tuhan, ya udah dibagikan aja. Untuk dulu buta-buta takbal nggak butuh uang ya Bu ya. Padahal saya sudah siapkan 50 juta loh Bu buat Ibu. Nah iya, tak pikir dia butuh berapa itu. Terus tak siapkan 50 juta. Kalau jawabannya sudah punya uang Pak, coba Bu butuh 50 juta langsung sini Bu. Ben, tak banget. Ya, jadi kita tahu yang jadi orang sering di masa ini berhenti menabur. Paling tidak gini, maaf ya,
Di masa krisis dia berhenti perpuluhan. Kenapa berhenti saya katakan? Dan perpuluhan saya sedikit Pak, berkat saya cuma 10.000. Ya udah berikan 1.000. Perpuluhan 1.000. Bisa nggak bisa? Ya harusnya semakin bisa kok. 1.000 perak kok. Gak bisa Pak, jadi 5.000 ya udah 5.000. Tuhan tuh gak lihat uang, Tuhan tuh lihat hati kita, ketulusan hati kita. Tuhan gak pernah lihat uang yang perpuluhannya gede diberkati lalu yang kecil enggak, bukan itu. Yang setia yang mana, yang tulus yang mana. Demikian dalam hidup kita, maksud saya justru dalam krisis ini kita kekurangan. Ya udah kekurangan itu yang persepuluhannya saja. Kamu nanti akan lihat bagaimana perpuluhan itu akan meningkat. Kita gak pernah ngerti kenapa saya bukan demikian. Setiap orang yang diberkati dengan perpuluhan jangan lupa. Maksud saya hatinya diperbaiki dulu. Kalau hatinya udah benar lihat Tuhan itu karyanya luar biasa. Itu yang saya alami. Kenapa dulu saya jatuh? Saya baru tahu. Karena dulu saya nggak pernah ingat perpuluhan. Semua itu saya sendiri. Hati saya. Jadi mulai saya berubah sekarang. Kalau diberitahu Tuhan untuk memberkati ini itu, saya memiliki tabungan di masa krisis untuk menabur. Saya nabur. Saya pernah ini pagi jam 1, jam 2 perintah dari Semarang. Siapa yang mau menabur hamba Tuhan di Kalimantan dalam masa COVID ini kekurangan, mereka bisa kekurangan. Lalu orang itu gini, saya sebagai pendeta yang usul, saya menabur dulu 1 juta rupiah. Saya kaget. Wah, dia lagi contoh seperti ini. Biasanya kan orang suka gitu, tapi gak saya kasih contoh orang dirinya sendiri. Kayak ngomong-ngomong tok, ngomong-ngomong nabur-nabur dirinya kan nabur. Tapi orang itu kasih contoh. Saya bilang langsung, saya juga Pak ikut 1 juta rupiah. Lalu saya kirim ke Bu Andi. Besok kirim uang 1 juta. Bu Andi besok bangun. Piye kirim gua apa? Dipakai uang. Uangnya siapa? Uang kita. Uang kita tinggal 200.000 kok, enak banget. Jadi uang saya itu tinggal 200.000 rupiah. Kirimlah. Yaudah nanti 2 hari lagi, nanti 2-3 hari lagi. Kalau ada uang jangan lupa ya kirimkan 1 juta. Saya dimarahin. Makanya kamu jangan sok-sokan. Mobil 1 juta, uangnya ada Pak? Enggak, nyuruh saya kirim. Yang uangnya enggak bisa ya aku ngomong apa. Tapi puji Tuhan, 2-3 hari kemudian saya dapat uang. Ada 1 juta, dikirim. Jadi itulah. Saya cepet. Kamu harus cepet. Kalau suara Tuhan kamu nggak cepet ya, nanti suara Tuhan berikutnya untuk apapun yang kita butuhkan, kita nggak peka lagi. Lepas lagi suara Tuhan. Dan kita belajar paling tidak setelah di masa krisis kesempatan, uang kita sedikit kan, kembalikan itu Tuhan yang sedikit itu. Kebangunan kalau nggak bisa. Cuma sedikit saja. Firman Tuhan berkata, setia dalam perkara yang kecil dulu, Tuhan akan memberikan tanggung jawab untuk perkara yang lebih besar lagi. Sehingga masalah finansial, ketahanan keuangan dalam hidup kita, Tuhan mengerti semuanya. Biasanya, jadi jangan dikit-dikit mengeluh. Pak Andi biasanya gini, kenyataannya begitu lah, kamu aneh. Kalau saya benar-benar dipanggil Tuhan karena jadi kepala sidang, kamu sama aja nyerang Tuhan sendiri. Saya sih biasa aja. Amin. Kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur. Ternyata kami harus punya ketahanan selain iman, tapi juga secara keuangan. Tentu kami akan belajar juga secara kesehatan kami. Kami juga menjaga hidup kami Tuhan, supaya nama Tuhan tidak dipermalukan melalui kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang baik senantiasa menolong setiap kami. Kami diluputkan dari virus corona ini Tuhan. Kami percaya Engkau adalah sumber kemenangan hidup kami. Kami tetap disebut lebih dari pemenang, mampu memenangi hidup kami Tuhan, sehingga nanti menjadi kesaksian bagi anak cucu kami nantinya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu, terlebih mereka yang dalam kesusahan, krisis ekonomi, mereka yang dalam kesehatan yang buruk Tuhan, mereka yang juga tinggal di rumah-rumah masih dibayangi oleh ketakutan. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan hati mereka, iman mereka, sehingga mereka punya ketahanan yang cukup menghadapi virus corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Hamba berdoa setiap virus corona yang ada di Indonesia, terlebih Tuhan secara khusus di kota-kota kami, bahkan di keluarga kami, di rumah kami Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang meluluhkan hidup kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Dan setiap orang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Berdoa dari hati. Atas seluruh